Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adik sekalian, untuk peserta didik seluruh Indonesia. Apa kabar semua? Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Pak Dian di channel YouTube Dian Meldi. Oke, pada video kali ini dalam rangka menghadapi tahun pelajaran 2021-2022, saya akan memberikan materi-materi maupun pembahasan soal yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Nah, untuk itu hari ini saya perlu menginformasikan kepada adik-adik sekalian, ini langkah pertama saya membuat video. Nah, ini adalah channel YouTube untuk mata pelajaran matematika. Nah, perlu saya sampaikan bahwa channel ini nanti akan membahas soal-soal matematika, materi matematika yang berkaitan dengan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 tingkat pendidikan SMP. Untuk itu, bagi adik-adik yang suka dengan video ini, yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like-nya, tekan tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya, agar apabila saya mengupload video-video yang terbaru, maka notifikasi akan masuk ke HP Anda, ke HP adik-adik sekalian. Untuk itu, lanjut saja ke videonya. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, perlu Bapak sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menonton video ini, kalian harus bisa. Yang pertama, memahami maksud dari perpangkatan. Kemudian yang kedua, menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan atau sebaliknya. Kemudian tujuan yang ketiga, menghitung nilai perpangkatan. Dan tujuan yang keempat yaitu menyelesaikan operasi yang melibatkan perpangkatan. Nah, tujuan kita pada hari ini ada 4 ini. Maka untuk selanjutnya, mari kita perhatikan materi yang akan kita bahas berikut ini. Nah, sekarang materinya yakni apa itu perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, perpangkatan itu berarti perkalian berulang dari suatu bilangan. Yang namanya berulang berarti itu sama. Nah, bentuk umumnya A pangkat N. Artinya atau sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya sampai dengan A ini adalah sebanyak N. Dengan N-nya itu bilangan positif. Bilangan positif di sini bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Sekarang kita contohkan dalam bentuk angka. Misalnya 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 ini berarti 3 ini adalah sebanyak 5 kali. Di sini kan A-nya sebanyak N. Berarti di sini 3 sebanyak 5. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 3-nya itu sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya berapa? Berarti 3 kali 3 9. Dikali 3 27. Dikali 3 81. Dikali 3 243.
Nah, 3 pangkat 5 apa sih 3 pangkat 5? Sekarang kita lihat. Nah, 3 pangkat 5. Tiganya ini dalam perpangkatan disebut dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan 5-nya disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi di dalam perpangkatan itu ada namanya bilangan basis yaitu 3, ada namanya pangkat yaitu 5. Makanya dibaca 3 pangkat 5. Selanjutnya pangkat tadi dikatakan dengan perkalian berulang. Sekarang di sini ditampilkan 3 contoh. Sekarang pertanyaannya yaitu nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Berarti contoh-contoh ini akan kita nyatakan dalam bentuk perkalian berulang. Sekarang kita jawab dulu yang nomor 1. 5 pangkat 4. Nah, 5 ini basis 4 kali. Berarti 5-nya harus 4 kali. Artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian nomor 2. Di sini negatif 2 pangkat 3. Berarti negatif 2 ini basisnya pangkatnya 3. Maka negatif 2 itu harus 3 kali. Jadinya negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Berarti negatif 2-nya sebanyak 3 kali. Sekarang negatif 1/2 pangkat 4. Nah, sekarang kalian bandingkan dulu antara nomor 2 dengan nomor 3. Nah, kalau nomor 2 pangkatnya berada dalam kurung, maka dia mengikuti ke negatif 2. Nah, kalau yang nomor 3 ini negatifnya itu berada di luar. Yang dipangkatkan itu cuma 1/2. Nah, di sini yang dipangkatkan itu cuma 1/2 pangkat 4. Maka negatifnya itu tetap berada di luar. Maka negatif 1/2 pangkat 4 sama dengan negatifnya di luar, maka negatifnya tetap di luar. Yang dipangkatkan cuma 1/2-nya, maka 1/2-nya sebanyak 4 kali. Berarti negatif dikali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Nah, itu perubahan dari perpangkatan ke bentuk perkalian berulang. Nah, selanjutnya ini adalah kebalikannya. Yang tadinya dari pangkat dirubah ke perkalian berulang, sekarang yang ini dari perkalian berulang dirubah ke dalam bentuk pangkat. Nah, di sini ada 4 contoh. Ya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, negatif 3 ini adalah basisnya. Nah, tinggal dihitung berapa kali 3-nya. Karena 3-nya negatif 3-nya ada 3 kali, maka basis itu dipangkatkan sebanyak 3 kali. Berarti karena basisnya negatif 3, jumlahnya angkanya ini ada 3, maka dia negatif 3 pangkat 3. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2. P kali P kali P kali P kali P. Karena P ini adalah basisnya, maka P-nya tetap. Kemudian P-nya jumlahnya 5, berarti P pangkat 5. Kemudian yang nomor 3. Negatif 2/5 dikali negatif 2/5 dikali negatif 2/5. Nah, negatif 2/5 juga ini adalah basisnya. Nah, tetap ditulis negatif 2/5 pangkat. Berarti pangkatnya karena negatif 2/5-nya ada 3, maka negatif 2/5 pangkat 3. Kemudian soal atau contoh nomor 4. Nah, ini antara nomor 3 dengan nomor 4 ini ada lagi perbedaannya. Kalau yang nomor 3 ini tanda negatifnya ada di dalam kurung, maka dia mengikut dalam kurung. Tapi untuk yang nomor 4 ini tanda negatifnya berada di luar kurung. Yang dikalikan secara berulang itu cuma 2,
maka di sini negatifnya tetap berada di luar. Berarti dia tetap 2 pangkat 4 karena 2-nya sebanyak 4 kali, maka 2 pangkat 4. Kemudian materi selanjutnya. Nah, materi yang sebelumnya kita hanya mengubah dari perpangkatan dirubah ke perkalian berulang, dari perkalian berulang dirubah menjadi pangkat. Nah, kalau yang ini kita sudah diminta menghitung nilai perpangkatan. Sekarang nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk perkalian biasa. Nah, di sini hanya dibedakan, yang satu ada negatif, yang satu tidak ada negatif. Nah, negatif 0,3 pangkat 2 artinya, nah, negatif 0,3 pangkat 2 artinya negatif 0,3 dikali negatif 0,3. Negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif, maka 0,09. Nah, seperti itu ya. Kemudian 0,3 pangkat 2 artinya 0,3 dikali 0,3 sama dengan 0,09. Kemudian soal nomor 2. Nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, di sini dikatakan dalam bentuk bilangan biasa, berarti yang dicari itu adalah nilai dari perpangkatan. Negatif 2 pangkat 3 artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, sekarang begini, negatif 2 kali negatif 2, nah, negatif kali negatif itu positif, artinya negatif 2 kali negatif 2 jadinya 4. Karena di sini jadinya positif 4 dikali lagi dengan negatif 2, maka kembali hasilnya negatif 8. Selanjutnya negatif 2 pangkat 4. Nah, negatif 2 kali negatif 2 kan positif, berarti 4 hasilnya. 4 kali negatif 2 negatif 8 lagi, negatif kali negatif lagi sama dengan 16, berarti hasilnya positif kembali. Nah, bisa kita lihat di sini, ketika dia pangkatnya ganjil maka hasilnya dia negatif. Ketika pangkatnya genap maka hasilnya positif. Kita bisa lihat juga seperti ini, yang nomor 1 ini. Ini negatif karena pangkatnya genap maka hasilnya positif. Nah, tentunya adik-adik sudah paham ya menghitung nilai perpangkatan. Kemudian kita masuk ke tujuan yang terakhir, yaitu operasi yang melibatkan perpangkatan. Nah, di sini di contoh ini ada 2 contoh. Yang pertama 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Contoh yang kedua 8 pangkat 2 bahagi 8 tambah 3 pangkat 2. Nah, sebelum kita jawab soal tersebut, sekarang kita perhatikan dulu uraian seperti berikut. Nah, di dalam operasi seperti ini namanya operasi campuran. Di dalam operasi campuran ada aturan yang mengikat untuk menyelesaikan soal-soal operasi campuran. Nah, apa saja? Nah, aturan yang mengikat itu dalam rangka pengurutan pengerjaan operasi campuran. Nah, dalam mengerjakan operasi campuran ini tidak salah-salah, tidak langsung dikali 3 tambah 2 kali 5 pangkat 2
3 tambah 2 5 dan seterusnya. Tidak seperti itu. Jadi harus ada aturan yang kita harus lalui, harus kita pahami. Nah, yang pertama, ketika kita menemukan operasi campuran, yang pertama kita lihat nomor 1, ada tidak tanda kurung kerawal. Kalau tidak ada, maka tidak jadi masalah, karena tanda kurung kerawal adalah urutan pertama yang harus kita selesaikan. Urutan yang kedua, tanda kurung biasa. Kita lihat bersama. Contoh nomor 1, contoh nomor 2 ini tidak ada tanda kurung. Maka juga nomor 2 ini tidak ada dalam soalnya. Sekarang yang ketiga, urutan yang harus dikerjakan terlebih dahulu itu pangkat atau akar. Sekarang kita lihat nomor 1 dan nomor 2. Dari nomor 1 dengan nomor 2 ini masing-masing terdapat adanya pangkat. Nah, untuk itu pangkat inilah yang wajib harus kita selesaikan terlebih dahulu. Sekarang nomor 1 kita lihat. Yang harus kita selesaikan pertama yaitu pangkat. Berarti yang harus kita selesaikan pertama itu 5 pangkat 2. Berarti 3 tambah 2 ini belum diselesaikan. Tetap dia 3 tambah 2 yang diselesaikan 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 berarti 25. Nah, di sini masih ada 2 operasi, ada tambah, ada kali. Sekarang kita lihat dulu mana yang urutan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini urutan yang keempat itu kali atau bagi. Dan urutan yang terakhir itu tambah dengan kurang. Berarti tambah dengan kurang itu harus diselesaikan paling akhir. Nah, sekarang kita selesaikan terlebih dahulu kali dan bagi. Berarti yang kita selesaikan dulu itu 2 kali 25. Berarti angka 3 itu tetap di depan. 3-nya turun, kemudian tambah. 2 kali 25 hasilnya 50. Maka 3 tambah 50 itu hasilnya 53. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini seperti nomor 1 yang diselesaikan pertama itu pangkat. Karena di sini ada 2 pangkat, di sini ada 8 pangkat 2, kemudian ada 3 pangkat 2. Maka ini boleh diselesaikan secara bersamaan. 8 pangkat 2 itu 8 kali 8, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 8 kali 8 itu 64, 3 pangkat 2 itu 9. Angka 8 ini kan belum diselesaikan, maka dia tetap dia bahagi 8. Nah, di sini ada bahagi dan tambah. Nah, kita lihat bahagi dengan tambah itu mana yang duluan? Otomatis bagi. Maka wajib yang kita selesaikan yang ini dulu. 64 bagi 8. 64 bagi 8 itu adalah 8. 9-nya tetap 8 tambah 9 sama dengan 17. Jadi sekian dulu pembahasan dari Bapak mengenai operasi perpangkatan. Semoga adik-adik sekalian bisa paham, bisa mengerti, dan bisa dijabarkan nanti dalam penyelesaian soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru adik-adik sekalian. Jadi setelah video ini Pak Dian akan membahas mengenai soal-soal yang ada di latihan 1.1. Sekian dulu dari Pak Dian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.